Aprilia, seperti apa mungkin ini kan rame nih yang kasus Ferdy Sambo sampai akhirnya disidangkan. Nah, ini abang sendiri megang salah satu yang terlibat dalam kasus restoratif justice dan dugaan pembunuhan berencana. Apa sih mungkin pertimbangannya abang menjadi kuasa hukum Ricky Rizal sendiri, sementara masyarakat begitu gemas kepada aksi pihak kepolisian? Apa mungkin bang? Ya satu saja kewajiban profesional. Saya profesional lawyer, diminta oleh yang bersangkutan bersama kami punya tim gitu ya, untuk memberikan bantuan hukum terhadap Ricky Rizal Wibowo. Nah, kenapa itu kami terima permintaan itu? Seorang lawyer itu menerima permintaan dari warga negara ya untuk mengurus, mendampingi, memberikan pembelaan hukum ya. Itu kalau ya, apa yang dimintakan itu ada dasar hukumnya. Itu merupakan peristiwa hukum. Nah, persangkaan dan atau kemudian dakwaan terhadap Ricky Rizal Wibowo itu kan satu peristiwa hukum, ada landasan hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menolak sebagai profesional. Ini dalam konteks profesionalitas ya. Nah kemudian tadi ditanya, sedangkan masyarakat ini menilai kasus Sambo adalah kasus yang sangat sangat merugikan ya seseorang, keluarga seorang, nyawa seorang dan seterusnya. Tidak salah ya. Tetapi juga harus ingat di dalam hukum pidana itu ada yang namanya azas praduga tidak bersalah. Itu yang harus kita hormati. Siapapun yang disangka, siapapun yang didakwa, ya, melakukan satu perbuatan pidana, ya, itu pertama kali dalam pikiran adalah bahwa yang bersangkutan belum tentu bersalah. Harus kita hormati dulu, karena ada proses hukum yang harus berjalan. Nah, itu salah satu alasan saya bersama tim kenapa membela atau memberi bantuan hukum kepada Ricky Rizal Wibowo. Karena satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada publik ya, ketika seorang lawyer itu memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka, seorang terdakwa ya, itu bukan persoalan membela benar atau salahnya, tapi membela hak-hak hukum yang bersangkutan. Ini sangat prinsip sekali yang harus dipahami oleh semua pihak, terutama oleh masyarakat, gitu. Ya. Oke, berarti sudah bertemu langsung dengan klien RR berapa kali, terus apa mungkin yang abang dapat pernyataan langsung, keterangan langsung dari RR mengenai kejadian yang terjadi di rumah Sambo sendiri? Apa mungkin? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada kejadian ini, peristiwa ini, Ricky Rizal Wibowo adalah bagian dari subjek. Ya, saya katakan bagian dari subjek ya terkait dengan rangkaian peristiwa itu, ya kan? Tetapi ya bagian dari subjek ini tidak identik ya dari bagian yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Belum tentu itu, karena ini harus diuji dulu, ya, harus kita uji dulu di pengadilan, ya, seberapa besar, seberapa benar, ya, tentang dakwaan itu. Ingat, RR atau Ricky Rizal Wibowo didakwa dengan pasal 340 pembunuhan berencana, 338, kemudian 55 turut serta atau penyertaan. Nah, ini yang akan kami buktikan. Ya, apakah betul seperti itu? Ketika kita bicara 340 misalnya dakwaan jaksa itu, ya, berarti ada tindakan atau perbuatan RR yang aktif mengenai hal itu, ya kan? Faktanya dari apa yang saya dengar, apa yang saya baca di dalam PAP itu, ya tidak saya temukan mengenai hal itu, apalagi turut sertanya, penyertaannya misalnya. Tetapi ini semua kan nanti masih akan diuji di proses di pengadilan kan ya. Kita tidak bisa menyimpulkan terlalu dini,
tetapi bahwa kami selaku PH-nya punya kajian-kajian, ya, punya analisis terkait dengan perkara ini, terkait dengan posisi dari klien kami. Itu kira-kira. Oke, berarti klien didakwa 3 dakwaan ya Bang ya? Ya. Nah, apa mungkin menurut Abang sebagai PH-nya yang meringankan RR sendiri? Saya kira banyak hal yang nantinya akan bisa kami ungkapkan di pengadilan ya. Kalau bicara tentang apa yang meringankan, tentu itu konotasinya bahwa RR itu adalah melakukan sesuatu jadi dakwaan jaksa ya. Kami tidak berpikir ke sana ya, tapi kami berpikir bahwa kami akan menguji lebih dulu ya, apakah benar RR klien kami adalah bagian dari apa yang didakwakan oleh jaksa itu. Tentu kami punya argumentasi, kami punya fakta-fakta, kami punya hal-hal yang bisa kami sodorkan di ruang sidang nanti ya, untuk bisa menangkis perihal tentang dakwaan 340, 338 dan 55 itu ya. Karena kami tentu sudah berinteraksi, berbicara dengan klien kami sudah banyak mencermati BAP ya, sehingga kami punya kajian tersendiri. Tentu ini belum bisa saya ungkap ke publik ya, nanti kami akan ungkap semuanya di ruang sidang. Nah, RR kan apa artinya dia salah satu yang menolak perintah dari FS sendiri, apakah itu juga merupakan dapat lepas atau meringankan RR? Saya kira itu satu poin yang harus sampaikan kepada publik ya. Bagaimana seorang Bribka Riki Rizal Wibowo ada sikap, ada keberanian ya untuk menolak perintah dan atau permintaan Irjen FS ya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini satu poin yang harus saya apresiasi ya. Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi pintu masuk apa kemudian ya, ketika RR sudah menolak perintah itu, apa yang dilakukan RR? Kan begitu pertanyaannya kemudian. Ini yang nanti akan kami sajikan di ruang sidang dalam buktian. Banyak hal ya, pasti masyarakat tidak akan mengetahui mengenai hal ini ya. Tapi kami bisa yakinkan, bisa pastikan bahwa apa yang menjadi sikap pertama RR menolak perintah seorang jenderal yang adalah atasannya, bosnya, ini menjadi tolok ukur, menjadi parameter di mana posisi RR sebenarnya dalam peristiwa ini. Ya, yang kami pastikan ya, bahwa tidak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Ya, itu dia. Terus untuk agenda berikutnya RR apa mungkin Bang persidangan? Ya, setelah kemarin pagi memeriksa 11 saksi anggota keluarga, hari Senin kalau tidak salah ada beberapa saksi ya yang akan dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Tentu ini adalah masih ranahnya pembuktian jaksa penuntut umum ya. Dan RR kami tim penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan berikutnya karena memang ini perkara menjadi atensi publik ya, yang kami juga bersepakat untuk cepat dituntaskan begitu. Tapi saya punya catatan ya, bahwa penuntasan kasus ini dengan cepat jangan sampai ya meninggalkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang fairness, yang objektif ya. Jangan sampai karena dalih ada azas peradilan cepat dan keringan ya, kemudian di sini nanti tidak memberikan hak-hak para pihak di ruang sidang ini, baik hak jaksa, hak penasihat hukum, hak terdakwa ya, untuk sama-sama menggali, memunculkan, mengungkapkan ya, dalam rangka mencari kebenaran material. Ingat ya, perkara pidana itu adalah kebenaran material, bukan persoalan formil. Sehingga kita memang harus berselancar sedalam-dalamnya. Ada apa, kenapa, kok bisa, dan seterusnya. Ya. Makanya
saya juga berharap ya, majelis hakim yang memang sudah bersikap cukup baik, tetapi harus memberikan ruang yang luas juga bagi para pihak, terutama kami penasihat hukumnya, untuk bisa memperjuangkan hak-hak hukum terdakwa ini. Sekali lagi, hak-hak hukum terdakwa. Apa yang kami perjuangkan adalah dalam rangka juga untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Itu saya kira. Bang, mungkin sedikit kemarin kan udah persidangan, terus RR sendiri sudah bertemu sama keluarga dari almarhum gitu. Mungkin ada yang dia sampaikan penyesalannya, kan dia sempat minta maaf juga ya. Ya, ini perlu saya koreksi. Bukan penyesalan, ya, tetapi Ricky menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya sahabatnya, ya, Yosua. Itu disampaikan, ya. Nah, tentu kalau ada kata maaf itu dalam posisi bahwa Ricky itu dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa, ya, untuk melakukan apapun yang kira-kira entah apa yang difikirkan oleh banyak orang, kenapa lu nggak nyelamatin dan seterusnya itu. Ya, tetapi memang yang disampaikan Ricky adalah turut duka cita mendalam, sangat mendalam sekali, karena apapun adalah Yosua adalah sahabatnya, sama-sama sebagai ajudan dan seterusnya, ya kan? Nah, satu hal lagi juga yang perlu saya sampaikan, apa sih sesungguhnya alasan yang mendasar ketika Ricky menolak perintahnya FS? Dia katakan, ya, bahwa saya menolak karena perintah itu nggak benar, perintah itu melanggar hukum, dan saya nggak ngerti apa alasannya. Kok saya disuruh menembak? Kan gitu. Ini satu hal lagi yang perlu diketahui, gitu. Ya. Oh, satu lagi, tapi apa mungkin komitmen RR sendiri akan membuka terang-terangnya permasalahan ini ke persidangan atau seperti apa mungkin? Apakah udah tekad bulat membuka semua terang-terangan demi kebenaran atau seperti apa? Pokoknya prinsipnya adalah sejauh apa yang dia ketahui, sejauh apa yang dia dengar, sejauh apa yang dia rasakan, ya, dalam peristiwa itu, dia akan sampaikan, ya, dia akan sampaikan dengan harapan bahwa ini juga menjadi bagian yang bisa mengungkap hal-hal yang sungguh terjadi, bisa mengungkap, bisa memunculkan kebenaran material itu yang menjadi komitmen RR, tidak akan yang ditutupi. Bang, kondisinya seperti apa? RR apakah masih dalam tekanan atau sekarang sudah ibaratnya berani tenang gitu menyampaikan apa yang dia saksikan? Gimana, Bang? Ya, dalam proses ini berjalan ini karena sering dialog, sering diskusi dengan kami, ya, tentu lebih lebih mendapatkan satu pencerahan, lebih mendapatkan rasa support, ya. Sekarang lebih tenang, ya, lebih tenang, lebih terukur, lebih tidak lagi dalam posisi terlalu, kalau persoalan tertekan, ya, yang namanya peristiwa yang luar biasa itu menyangkut sahabatnya, menyangkut masa depannya, menyangkut masa depan keluarga juga, itu pasti adalah perasaan itu. Tapi dalam konteks bahwa dia sudah bisa lebih cair di dalam menyampaikan hal-hal yang dia alami, memang sudah bisa dia lakukan, ya, karena mungkin juga kami hadir kan, bisa dialog sama dia, bisa ngobrol, bisa discuss sama dia, gitu. Itu salah satu yang menjadi alasan kenapa dia sekarang lebih tenang. Oke, sip. Oke.